sini. Kira-kira apa yang mesti harus dikritisi pemerintah Kabupaten Bangli? Apa yang harus dilakukan supaya Batur Kintamani ini maju? Ya. Terus terang saja, perkembangan dari pariwisata di sini diawali oleh masyarakatnya sendiri, Pak, pengusahanya sendiri, Pak. Juga teman saya yang kesini kan orang Australia, tapi mereka tidak ada yang mau ke Kintamani. Kenapa? Terus saya tanya mereka jujur apa alasannya? Alasannya mungkin tiket ya, tiketnya. Oh, ada yang iya, Pak, pasti, Pak. Masa kan ini sekarang zaman digital loh, zaman online ya. Satu orang memposting ribuan yang mengikuti ya, Pak. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Saudara Ketut Suwantika. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak. Saya sapa dulu, saya Putu Sudiartana membawa acara ini. Acara ini sangat indah karena pemandangannya sangat bagus. Hanya mungkin kurang pas saja waktunya pagi ini ya, Pak Ketut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya. Namaste, rahayu kita semua. Hari ini saya ingin berbincang-bincang terkait dengan regulasi yang ada di Kabupaten Bangli, kebijakan Bapak Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Bupati, baik tujuan wisatanya, daerah tujuan wisata Kintamani khususnya ini adalah Batur ya. Batur ya. Tentunya ini akan menjadi barometer tempat wisatawan ke Kintamani itu pasti mampir ke Batur, baik Danau Batur maupun Pura Batur. Nah, karena di sini banyak sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Historinya panjang sekali, nanti kita tanyakan kepada Saudara Ketut. Pak Ketut, apa kabar Pak Ketut? Ya, kabar baik Pak Pubutung ya. Ya, saya minta maaf ini mengganggu tadi itu agak sedikit kebingungan karena ini tempat yang pertama saya tengok, bolak-balik pakai Google-nya juga ya sedikit miss. Nah, tentunya saya akhirnya ketemu Pak Ketut ya. Pak Ketut, terkait dengan situasi pariwisata di Kintamani seperti apa setelah Covid ini? Udah kembali belum? Kalau mengacu dari awal-awal Covid ya, karena mungkin masyarakat pernah bosan di rumah gitu ya, pernah bosan. Terus ada pengembangan coffee shop dan glamping ini yang membuat orang nggak betah di rumah ya keluar rumah gitu ya. Ya di sini. Ya terus terang saja, perkembangan dari pariwisata di sini diawali oleh masyarakatnya sendiri, Pak, pengusahanya sendiri, Pak. Saya dengar begini, banyak teman-teman yang berasal dari sini dulu kan dari desa ke kota, ya, terus sekarang dari kota ke desa, di kopi itu kembali ke laptop ini dan bikin usaha-usaha, dan bagus sekali saya lihat itu lokal jenius kita itu di sini itu banyak gitu. Kalau Pak Tut sekarang ini seperti apa? Apa yang menjadi tanggapan Pak Tut terhadap regulasi yang ada? Apakah tamunya udah kembali semua atau belum ini? Kamar penuh nggak? Kalau kamar sekarang hari Sabtu ini enggak sih penuh sekali, ya lumayan lah, ya 75-80% ya. Wow, kalau weekendnya. Dan kebetulan juga sekarang kan seasonnya. Seasonnya bulan Agustus, dari bulan Juni sampai Agustus memang harus ramai. Ya kebetulan ya di kita di sini di Kayuan Batur Mountain View memang selama 7 tahun kita terpuruk akibat pengalihan jalur truk ya. Ya kita masih dalam pembenahan ini, Pak. Baik. Sebentar dulu, pengalihan jalur truk saya nggak paham itu. Oh itu tahun 2015, Pak. Oh, berarti ada kuari, ada galensi di bawah? Iya, mungkin ya. Oh, diizinkan? Oh, enggak tahu setelah itu, Pak. Saya sebagai masyarakat dan juga ini ada terkait dengan isi perut juga ya. Saya nggak berani berkomen karena di sana kan juga mereka juga biar orang yang berwenang yang itu. Nah, saya kan ngomong apa adanya nih. Ya, karena semenjak itu kita terpuruk. Terus tahun 2002 itu tidak terlepas dari jalan yang rusak dan berdebu, Pak. Itu. Hotmix sudah jalannya? Ya, tahun 2000 akhir 2019.
2019. Ya. Bupatinya siapa waktu itu? Waktu itu Pak Gianyar. Pak Gianyar. Ya, saya sudah berapa kali protes. Oh, Ya, protesnya saya banyak sekali saya protes karena kita sebagai pemilik lahan ya di jalannya ini dibangun itu kan karena dari swadaya masyarakat. Baik. Dan lahan pun lahan masyarakat, Pak. Sampai yang sekarang. Jawa ini? Ya. Wow. Nah, itu yang membuat kita protes kan. Ya, itu. Bukan jalan umum lah. Ya, artinya kalau bilang jalan umum, kalau tanah ini kita tidak ada tidak ada ganti rugi. Tidak ada, belum ada. Keikhlasan masyarakat lah ya. Ikhlasan dan juga apa namanya ya NKRI. mungkin. Ya, NKRI. Kalau NKRI ya, demi kepentingan masyarakat di bawah. Ya, masyarakat sadar atas tanah yang diberikan untuk jalan umum itu mulia sekali, apalagi tanpa surat-surat, apalagi tanpa proses tim 9 yang pembebasan belum ada. Ya. Begini Pak Tur, terkait dengan adanya kunjungan sekarang itu kan beraneka ragam, ada kunjungan ke Puro, ada baik Puro Kehen, Puro Batur, banyak sekali, hampir 6 destinasi, termasuk Penglipuran lah ya, itu sudah menjadi destinasi dunia. Catatan tourism industry, nah ini arahnya. Nah, sentral dari Pulau Bali itu ada di sini Pak. Nah tentu ada good and bad. Pemerintah juga memiliki program yang inovatif. Sekarang sudah mulai banyak pembangunan ada, baik bupati sebelumnya dan dilanjutkan oleh bupati yang sekarang. Nah menurut Bapak apa yang memang mesti harus, namanya pejabat, ya dong dikritisi, hal yang positif kan begitu ya. Kira-kira kritis membangun lah Pak. Ya itu membangun, apalagi bukan memusuhi. Nah sebagai warga kan memang diberikan hak itu, hak atas perintah konstitusi lah maksudnya. Apa yang kira-kira regulasi Pemda yang belum kira-kira masuk di hatinya Pak Ketut selaku pemilik usaha di sini? Kira-kira apa yang mesti harus dikritisi? Pemerintah Kabupaten Bali itu apa yang harus dilakukan supaya Batur Kintamani ini maju? Saya sebagai masyarakat mendukung dan tidak mendukung. Mungkin dukungannya sangat tinggi. Apa yang Pak dukung? Saya melihat dari dukungannya yang saya berikan kepada pemerintah sekarang ya. Banyak program-program, banyak pembenahan planning untuk ke depan akan dibangun seperti ini seperti anjungan di depan itu sudah itu dibangun apa namanya itu? Anjungan, terus tempat ngopi ada sekarang kayak yang modern lah ya. Itu yang saya lihat, terus ada rumah sakit. Ya, rumah sakitnya sudah dibenahi. Ya, itu saya dukung Pak. Nah, apalagi kalau saya lihat ya dari kacamata media ya udah ada peningkatan, bagus dan bagus lagi gitu, apalagi punya hati. Nah, ada nggak pendapat berikan bupati atau SKPD-nya apa ya pendapat supaya daerah ini maju, lebih maju lagi, sudah maju ini tapi mau lebih maju seperti apa yang harus dilakukan, aspirasi apa yang Pak Tut mau sampaikan? Ya, kalau masalah aspirasi ya terus terang seringkali saya mungkin tidak langsung secara langsung Pak Bupati, mungkin dengan orang-orang terdekatnya saya berikan masukan-masukan. Seperti apa masukannya? Ya, masukan yang saya berikan selalu terkait dengan pengembangan Kintamani, Pak. Seperti apa ya? Pengembangan Kintamani, Anjungan itu bagus, membuat pedestrian dari Pengelokan sampai Batur itu bagus. Kedua, mungkin ada penataan mungkin itu sudah baru dalam pembicaraan, mungkin di Anjungan di Suter itu kan bagus sekali pemandangannya, Pak. Terus mungkin di Black Lava nanti ya. Dan banyak lagi destinasi yang baru mungkin akan yang saya usulkan, seperti ya kalau di Danau Batur itu kan danaunya luas Pak. Danau luas itu dan juga didukung oleh faktor pemandangan yang luar biasa. Ya mengapa dari pemerintah itu membuat suatu seperti cruise lah.
Nah, cruise lake, not cruise ya, atraksi cruise ya. Ya, bikin atraksi lah apa seperti apalah. Dua membuat suatu festival. Music festival, bukan hanya sekedar music festival internasional. Maksud Pak Tun internasional, ya. Sei Batur, ya. Sei Batur itu tujuannya. Banyak ada teman-teman saya yang saya dulu waktu di Inggris kan saya kerja istilahnya dagang lah di festival musik festival. Sebentar, ini Inggrisnya ngapain nih Inggris? Saya berdagang Pak, dagang acung. Dagang acung. Ya, keliling Inggris ya. Inggris dan Scotland, Wales ya. Wow. Ada salah satu festival di sana namanya Glastonbury. Itu festival terbesar di Eropa. Karena begini Pak Tut, karena Pak Tut itu dari dagang acung, dari guide, terus punya hotel. Nah ini yang makan apa saya duduk di sini ya, hanya itu. Nah tapi gini Pak Tut, oke. Pengalaman Pak Tut sudah terkait dengan dunia pariwisata dan juga acung, servis terhadap turis pasti nomor satu itu karena hotel service itu Pak Tut sudah miliki. Nah ini kembali ke laptop pertanyaan saya terkait dengan Kintamani Batur ini. Kan sudah menurut Pak Tut sudah bagus ini. Dari tamu-tamu datang sudah dari normal. Ini mungkin saya lihat ya mungkin faktor luck dulu ya Pak ya. Seperti apa itu? Lakinya itu ada satu pengusaha, awal pengusaha itu namanya Kopi Kintamani. Kopi Kintamani. Kopi Kintamani itu membuat kopi shop ya. Awal pertama sekali itu Pak. Kayaknya tadi saya minum kopi di situ deh. Ya di sana ya. Kopi Kintamani. Bagus. Kopi baiknya bukan orang Kintamani. Ya bukan, tapi bukan orang kan. Tapi yang saya apa namanya suka itu dari orang lain membawa hal-hal yang bagus, positif dan masyarakatnya merespon itu Pak. Saya dulu ya karena kendala dana mungkin saya sudah bikinnya satu di sana karena saya terpuruk waktu itu ya saya coba buat di sini tapi belum maksimal lah. Terus masalah Kintamani ya saya pintu masuknya mungkin masalah apa gimana? Gini Pak, kalau pengalaman saya di Inggris saya dulu kan waktu di Inggris sering itu namanya saya jalan-jalan dengan grup ya, ada namanya grup-grup walking group itu Pak. Walking group itu biasanya jalan-jalan itu masyarakat hanya diberi disuguhkan map ini Pak. Kita free mau jalan kemana free Pak. Tidak ada namanya tiket BKSDA, tiket ini, tiket itu nggak ada Pak. Terus terang kalau mau jalan ya Pak. Kita cuma harus membeli map ya. Dan bagusnya di sana Pak itu mendukung program pemerintah itu akhirnya ke masyarakat. Akhirnya masyarakat ya dari selesai jalan-jalan itu atau dalam perjalanan kita stop minum bir, makan gitu Pak. Jadi kan masyarakat yang memancing belanja ya. Jadi masyarakat itu kan bisa walking group ini sampai banyak grup Pak. Jalan-jalan free, ini free semua. Free. Dan mereka tapi masyarakatnya jadi jadi disiplin membayar pajak. Kalau masalah pajak di sana, masalah regulasi, masalah membangun, merubah dapur pun harus ada regulasinya, betul Pak. Harus ada plan permissionnya tuh. Kalau tidak sesuai dengan plan permission itu di-ban ya dibongkar Pak. Tegas di sana. Nah, di sini kurangnya tegasnya. Kurang tegas. Menurut Pak Tut di sini kurang tegas ya. Artinya mau membangun dulu baru bikin izin, gitu kan. Saya bikin izin dulu Pak sebelum membangun Pak. Saya ikuti alur itu. Saya ikuti Batur Mountain View ini. Ini kan dulu kan rumah satu ini Pak. Pak Tut ditinggal di sini. Ya ditinggal lah. Itu saya bikin. Ternyata saya coba dulu untuk pakai guest house. Ternyata bagus. Terus ada niat untuk membangun lagi dengan keterbatasan modal ya. Modal dari mana? Pinjam di bank Pak. 0% itu Pak. Oh iya. 0% karena tapi jaminannya rumah ya. Ya, saya bangun sebelum membangun saya ikuti aturan Pak.
bikin izin dulu. Sebelum izin selesai saya belum bangun, Pak. Seperti biasa lah. Seperti biasa ya. Sesuai dengan aturan. Sesuai aturan. Eropa masih dua bulan saya ngurus ini, Pak, ngurus izinnya, hasilnya selesai dia bangun itu, Pak. Baik, Pak. Berarti maksud Pak Tut itu ya, disarankan pemerintah yang ngurus izin dulu baru membangun. Baru membangun. Kalau di sini membangun sudah selesai bangun baru urus izin. Gitu. Mana ada begitu kan? Tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Tapi gini, apapun itu adalah diskresi dari eksekutif demi kepentingan masyarakat umum, masyarakat banyak. Bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat banyak? Itu penting mungkin ya. Mungkin itu terus maksudnya. Ada hal-hal yang memang kalau memang ditegakkan hukum semua di seluruh Bangli ini kan geraknya agak susah. Itu saya sendiri, Pak. Ya. Saya bukan ngomongin orang lain. Saya yang penting saya ikuti aturan. Mengapa saya dukung itu Pak Bupati membuat suatu kebijakan pungutan. Ada apa namanya? Tiket distribusi. Saya dukung, akan tetapi perlu kajian. Tunggu sebentar. Ya. Tadi menyinggung distribusi terhadap kunjungan ke daerah. Itu harus kan, Pak? Ya, akan tetapi didukung, Pak Tut mendukung, tapi dikaji dulu gitu. Kaji dulu. Coba. Seperti apa? Seperti apa? Kajian. Kalau menurut sebenarnya, Pak. Kalau menurut saya, rumah ini dulu tata, Pak. Rumah kita dulu tata, baru mengundang masyarakat, mengundang tamu. Oh, kalau mau masuk ke rumah saya harus kamu kan rumah sebagai tuan rumah kan bisa membuat suatu kebijakan rumah sendiri. Mau dia bayar ke rumah saya atau mau dia hanya masuk free atau bagaimana, Pak? Kan itu. Akan tetapi ketika rumah kita masih amburadul. Oh, berarti AMDAL secara menyeluruh dulu gitu. Ya, jadi menyeluruh. Tata dulu. Seperti saya katakan kemarin. Rencana program, susun dulu. Zona di mana? Baru. Zona di mana? Ini kan di mana DTW akhir yang ditata dulu, Pak. Bikin yang bagus, pedestrian yang bagus, aktivitas yang bagus. Di sana wajib hukumnya untuk. Karena begini keburu habis masa waktu Pak Bupati. Karena Pak Bupati baru satu tahun aja sudah komplain kiri, komplain kanan. Ya. Nah ini kan menyusun rencana strategi ini kan UPL-UKL aja AMDAL ya 1 tahun. Terus lama sekali ini gerakannya. Seperti apa yang harapkan Pak Tut saya sampaikan. Nah, ini adalah kritikan yang memang masih harus disampaikan ke pemerintah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 ini bagus. Itulah yang dimaksud kritikan. Nah, supaya kedepannya ini kan sebelumnya sejauh mungkin 4-5 tahun sebelumnya ini kan program jangka pendek, jangka panjang. Seharusnya kepala daerah itu seperti itu. Nah ini tidak tahu saya karena saya lihat ini berjalan Pak Tut. Tapi tadi dikritisi terkait dengan distribusi gimana? Coba dijelaskan Pak Tut menyetujui, tapi perlu dikaji kembali kajinya itu maksudnya. Dan ya tata kelola perencanaannya itu. Karena apa yang saya lihat ya Pak, kan saya juga sering ke Ubud, sering ke Canggu, di sana makan. Ya kebetulan ada teman juga ke Bali ya. Saya lihat dia terutama turis asing Pak nih Pak. Turis asing. Karena turis asing itu bukannya saya meninggikan orang asing ya Pak ya. Gini Pak. Karena mereka saya lihat di sana banyak sekali tamu asing Pak. Ternyata ramai sekali tamu. Terus what you have to do? Saya lihat di sana Pak. Kok banyak sekali kok di Kintamani nggak ada tamu asing ya, kecuali orang yang tinggal lama seperti tempat saya ini ya. Jadi ya kos-kosan lah. Di sana banyak dari Australia, saya kan bisa dengar mana logat Australia, logat Inggris sama Amerika kan saya bisa lihat di sana. Oh ternyata banyak Australia juga di sini. Dan juga teman saya yang kesini kan orang Australia, tapi mereka tidak ada yang mau ke Kintamani. Kenapa? Terus saya tanya mereka jujur apa alasannya? Alasannya mungkin tiket ya. Tiketnya. Oh ada yang iya Pak, pasti Pak. Kan ini sekarang zaman digital loh, zaman online ya. Satu orang memposting
ribuan yang mengikuti ya Pak kan. Apalagi sekarang ini di-share lagi kan dari waktu kejadian kemarin ya. Kejadian apa itu? Kejadian yang protes tentang tiketnya itu kan. Itu kan walaupun kita orang lokal yang nge-share ya kejadian di stop itu orangnya protes itu Pak dari orang asing yang itu kan bagus untuk pembangunan jalan, pembangunan gedung kan dari situ. Begini Pak. Pak itu gimana? Itu mungkin bisa disiasati. Kalau tiang ya sekarang saya ngomong di posisi posisi pemerintah nih Pak. Oke, baik. Apa yang Pak Tut lakukan? Kalau tiang ya usulkan kepada pemerintah Bangli. Ya sekarang saya juga beberapa kali saya ikut tentang pajak tuh. Ya masyarakatnya lah yang kita yang apa namanya yang mendukung pemerintah. Ya disiplin tentang pajak, terutama yang usahanya sudah besar itu ya Pak. Ya diambil 10% dari pemerintah kan apa? Sudah online itu Pak. Itu akan online itu bagus ya. Makanya saya bilang dukung pemerintah. Dan ketika di sini pun begitu Pak. Kan kalau di sini dulu kan karena saya dapat tutup juga di sini selama 2 tahun juga pernah tutup Pak. Saya bentuk dari protes saya dengan keadaan seperti saya dan Bapak Wakil Bupati juga Pak Bupati sekarang juga Wakil Bupati dulu kan tahu bagaimana saya protes di Bangli, udah tahu. Jadi kembali ke masyarakatnya yang pengusahanya Pak ya, bagaimana kita harus dukung itu Pak tentang pajak. Nah dari pajak ini kalau sudah target dari pemerintah menutupi kan Pak. Begini, berarti kesimpulan kan mereka saya melihat Pak bicara bisa dipending untuk ini tiketnya atau dikurangi gitu. Ya, kenapa tidak mengambil dari pajak daripada melakukan ya pungutan di sana gitu ya, ya distribusi ya, maksimalkan di sana. Maksimal ini ragu-ragu sekali. Maksimalkan di pajak. Gitu. Ya, tiang dukung. Pajak apa wisatanya banyak pajak yang banyak sekali Pak ya termasuk Anda tahu mungkin bisa dengan BKSDA-nya atau kerja membuat suatu MOU lah dengan BKSDA itu luar biasa Pak. Terima kasih masukannya, ini kami juga akan sampaikan. Mudah-mudahan inilah yang namanya suara pengusaha Batul ya. Hatinya Pak Tut sudah disampaikan hari ini, kami akan tindak lanjut. Terima kasih banyak Pak. Dan kami akan pergi ya, siapa yang menghubungi kami di redaksi pasti kami datangi ya. Tujuannya adalah baik. Ya, untuk membangun Bangli Pak. Tidak ada yang lain. Kalau masalah pendapat ini Pak Bupati ini hatinya baik. Ya. Karena namanya Bupati tentu ada pro dan kontra saat membangun itu. Ya ini risiko berpolitik. Ya kalau sudah jadi Bupati bukan partai dimiliki oleh partai ini. Semua masyarakat harus siap Bangli punya Pak Bupati. Ya, semua orang punya perasaan seperti itu. Bukan hanya milik satu partai aja. Tolong masyarakatnya ada di seluruh Kabupaten Bangli harus ditengok. Jangan pilih kasih. Kayaknya Bupati ini bagus kok menurut saya. Nah, menurut saya juga. Ya ada mungkin satu kata untuk masyarakat biar adem. Bagaimana caranya kita menghadapi situasi ini baru selesai COVID. Kalau ada komplain, ada demo, ada ini dan nanti turis nggak datang. Ada nggak Pak Ketut punya sedikit wejangan terhadap mungkin masyarakat Bangli khususnya seperti di daerah lain yang saya wawancarai bersatu dengan adanya bersatu ya semuanya kita bisa sampaikan dengan baik dengan menghormati teman berusaha, menghormati institusi, menghormati regulasi juga akan menemukan titik terang yang baik. Kira-kira Pak Ketut mau menyampaikan sesuatu nggak terhadap masyarakat Bangli? Saya mungkin ada yang saya sampaikan terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah Kabupaten Bangli.
ini demi kemajuan Bangli ya Pak. Iya. Ini demi kemajuan Bangli dan kemajuan masyarakatnya. Sebaiknya kita sebagai masyarakat dan juga dengan pemerintah Bangli, pemerintah kabupaten bekerja sama, bergotong royong lah Pak ya. Iya. Saling mendukung, bukan saling memusuhi atau saling curiga itu Pak ya. Iya, karena kalau mau saling musuh daerah kecil, APBD kecil, ya. PAD kecil, terus saling bermusuh kapan membangunnya? Kapan membangunnya? Nah, habis yang waktu, tenaga. Gitu. Nah, ya seperti kata Bapak tadi, mari kita saling mendukung. Pemerintah adalah milik bersama, bukan milik satu orang atau milik kelompok tertentu atau partai tertentu. Saya orang PDI nih Pak. Oh iya iya. Gitu. Oh, iya. Jadi saya pun juga melepas. Nah, makanya saya jarang ketemu sama Pak Bupati karena tiketnya saya. Ya. Di saat ada aspirasi yang harus disampaikan, sah-sah saja. Namanya pendapat. Yang lain ada nggak? Untuk ke masyarakat ya tolong dari saya sendiri ya, ikutilah regulasi, ikutilah aturan dulu, terus ketika memang ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan Pak Bupati atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip masyarakatnya, tolong disampaikan secara langsung ataupun melalui hadisnya atau melalui orang-orang terdekat Pak Bupati ya. Bisa kayaknya diajak bicara Pak. Karena perlu pemerintah pun harus didukung juga Pak. Oke, yang terakhir adalah Pak Tut mau aku menyampaikan ini tempat apa, celong apa, datang atau gimana. Kalau saya ini kan, saya ini memakai banyak blog, dingin di sini. Blog ini berpikir logis. Pak Tut mau ngomong apa? Mungkin datang ke sini, tinggal di sini, ada saudara-saudara dari Bali atau luar Bali. Karena ini ditayang di seluruh Indonesia, Pak Tut. Kita ada di dari Syawang sampai Merauke jarak pos.com itu. Waktu menyampaikan kalau ke Bali atau seperti apa datang ke sini, ini udaranya bagus sekali, coba ngomong. Ya dari saya sendiri, kalau ada masyarakat seluruh Indonesia maupun dari luar negeri maupun dari Bali, Bangli ingin berkunjung ke Kintamani, Dekayuan ini ya. Bisa kunjungi kami ke Dekayuan, dan di sini kita tidak hanya menyuguhkan pemandangan gunung dan danau saja, kita juga menyuguhkan garden view lah sedikit garden view yang mungkin yang saya di sini suitable bagi pengunjung keluarga Pak, yang ada anak-anaknya biar bebas. Bisa melihat kamarnya boleh nggak? Bisa Pak. Bisa. Ya, kira-kira terima kasih atas waktunya Pak Tut. Silakan bila mana berlibur ke Bali, naik sedikit, ya tidak jauh, hanya 45 menit, ketemu Dekayuan. Kira-kira begitu, tinggal di sini, silakan. Nanti di deskripsi ada. Demikianlah Pak Tut, minta maaf bila mana ada tutur kata saya salah kepada Pak Tut maupun ke audien. Kami aturkan Agung Brahmasandi ya. Minta maaf ini. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kita semua. Namaste.